Bismillahirrahmanirrahim. Alaika birasus sufuf. Luruskan saf. Lurus dan rapetin itu saf. Siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nyuruh, nggak pakai tapi Nabi nyuruh. Suruh lurusin, suruh rapetin. Ini banyak sebuah sunnah yang penting di dalam syariat, dan kalau ditinggalkan fatal. Sefatal apa? Sefatal Nabi bilang la tusawwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina qulubikum. Hendaknya kalian luruskan saf kalian atau Allah bakal bikin hati kalian satu sama lain saling bertentangan. Itu efeknya. Ngaruh. Lurusin saf. Lurus. Tapi kalau kalian nggak mau lurusin, bakal Allah Ta'ala jadikan perselisihan, pertentangan di dalam hati kalian. Sefatal itu. Tahu gak maknanya apa? Bangsa bisa rusuh, negeri bisa rusuh, terjadi tawuran, terjadi kerusuhan, terjadi kekacauan, terjadi peperangan di antara anak-anak bangsa, anak-anak negeri. Gara-gara apa? Kagak melurusin soft awal, gak ngelurusin soft. Nggak ngelurusin soft, mau itu yang awal, yang kedua, yang ketiga, atau yang paling belakang. Seluruh lurusin. Terus juga Nabi bilang, walladzi nafsi biyadi, kita disuruh itu rapetin soft. Inilah ara syaitan yadkhul fi khalalis soft ka'annahu al-khadaf. Demi Allah, Nabi sampai sumpah, wallahi, sumpah, saya ngelihat setan nyempil di rongga-rongga soft yang nggak rapet. Nanti lebih enak bersebelahan sama setan apa sama kuman? Begitu kumannya bersihin, lu yang bersih, ya, wudhu yang bersih, begitu cuci tangan yang bersih, begitu itu hidung tuh cuci, hidung, masker apa? Masker hidung kita, masker alami itu cuci yang bersih, istinsyak, kumur-kumur, cuci tangan yang bersih, wudhu yang bener, jalanin semua sunnahnya, nggak bakal tersisa kuman. Begitu. Mukmin kalau ngejalanin sunnah dia steril dari kuman. Cukup bahwasanya kaki kita lebih bersih dari muka orang yang nggak sembahyang. Tuh, kaki kita lebih bersih daripada muka orang yang nggak sembahyang. Kakinya orang yang sholat. Tapi orang nggak apa-apa bersebelahan sama setan. Nah, dempet sama setan nggak apa-apa. Begitu, jangan dempet sama orang bawa kuman, setan steril, lu gak lihat tuh setan. Tahu gak kumannya tuh sampai ngerasuk dalam hati. Itu yang bikin perpecahan, yang bikin kekacauan. Dan kita setiap muslim tuh yang sholat sudah dibekali protokol yang ketat. Protokolnya ketat. Baju mesti suci, nggak boleh ada najis. Tempat sholat mesti suci, nggak boleh ada najis. Begitu, badan mesti suci, nggak boleh ada najis. Mesti cebok yang bersih, istinja. Hidung mesti bersih, mulut mesti kumur, tangan mesti cuci. Bukan cuci kayak apa basa-basi begitu, kagak. Yang ente bilang apa namanya? Yang ente bilang ini mensterilkan, itu diantara ulama Syafi'iyah yang bilang itu najis. Ayo, kurang bersih apa? Yang ente bilang steril najis, yang dia bilang steril najis. Kenapa sterilnya kita jauh di atas sterilnya orang-orang? Begitu. Ada apa kok kita jadi turun ke bawah lagi? Lah, pertahankan standar steril yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Protokol kita udah ketat banget, ketat. Apalagi dalam kondisi begini harus lebih semangat lagi ngejalanin sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperketat lagi jalanin sunnahnya Nabi Muhammad, semua protokol.
Cuci tangannya aja tuh, berapa kali kita cuci tangan dalam wudhu. Sebelum wudhu suruh cuci tangan, kemudian basuh muka, basuh tangan lagi ya. Sebelum wudhu udah 3 kali, udah gitu ketika basuh tangan 3 kali. Wa khallilan asabi al yadaini wa lihyatal kathata wa rijlaini, disuruh sela-sela jari ini dibersihin, sela-sela jari. Itu juga ada berapa kali lagi? 9 kali. Subhanallah, kita cuci tangan kita. Dan selama prosesnya itu selalu tangan tuh yang membasuh, selalu basah dengan air, bersih. Tangannya muslim bersih. Makanya orang kalau wudhu harusnya nggak ada kuman. Kalau wudhunya bener harusnya nggak ada kuman. Tuh. Kuman dari mana ya? Dari restoran, dari bioskop, ya dari kantor, dari tempat kerja, ya dari jalanan, bukan dari masjid. Bukan dari masjid. Masjid protokolnya paling ketat, dari zaman Nabi udah paling ketat protokol masjid. Jadi sampahnya ente jangan itu tuduh masjid. Ini sampah dari ente, bukan dari masjid. Kuman dari ente, bukan dari masjid. Alhasil saya ngelihat syaitan, demi Allah saya ngelihat syaitan berada di sela-sela soft kayak anak kambing. Soft yang renggang. Intinya wah udah sepahit-pahitnya ya tetap deh syiarnya Allah Ta'ala jangan sampai di syiar Islam tuh jangan sampai digugurkan, jangan sampai dibatalkan. Ini sholat jamaah lebih afdal daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Jangan tinggalin sholat jamaah tanpa uzur atau untuk uzur yang gak jelas. Hatta dalam sejarah dan sirahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah ada istilahnya orang dilarang ke masjid begitu, ataupun dalam kejadian apapun ditutup atau ditiadakan jamaah dan Jumat ditiadakan. Lah tetap diadakan. Hatta lagi perang, lagi jihad, lagi perang, ada sholat namanya sholatul khauf, sholat khauf, tapi jamaah, tetap jamaah. Kalau musuh ada di arah kiblat, bagaimana cara sholatnya? Sholat jamaah diatur tuh di dalam Al-Quran, diatur di dalam sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau musuhnya di selain arah kiblat, bagaimana cara sholatnya? Ketika lagi tengah-tengah pertempuran, waktu sholat udah mepet, bagaimana cara sholatnya? Seperti apa? Pun kalaupun ada kejadian yang betul-betul darurat seperti itu, ya, nggak berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan ditiadakan itu Jum'ah dan jamaah, enggak. Kesian sebagian negeri-negeri, apalagi di daerah Eropa, di mana sampai tuh orang-orang bilang kita udah lupa Jumat tuh kayak bagaimana. Kita lupa Jumat kayak bagaimana, kita lupa. Seperti apa sih Jumat? Gak tahu. Dia udah lupa seperti apa Jumat. Dan terbukti, kata syukhuna bilang, negeri-negeri dan tempat-tempat yang rela demi apapun mengorbankan Jum'ah, mengorbankan jamaah, justru penyakit makin menyebar di negeri tersebut. Tapi negeri-negeri yang tetap mempertahankan Jumat dan jamaah, justru penyakitnya di situ rendah, makin menurun dan makin membaik keadaannya. Subhanallah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tetap jalanin Jumat dan jamaah, walaupun dengan protokol yang ketat. Kita sih protokol ketat, dari dulu kita udah ketat protokol kita. Begitu jauh di atas rata-rata kebersihan daripada orang-orang yang mengklaim organisasi kesehatan dunia. Organisasi kesehatan nggak cebok. Organisasi kesehatan, habis dari WC nggak cuci tangan. Organisasi kesehatan mau makan nggak cuci tangan. Organisasi kesehatan apa? Wah, steril, udah pakai apa namanya, apa tuh namanya tuh, hand sanitizer atau segala macam. Hand sanitizer yang ente najis. Nggak masuk standarnya kita. Nggak masuk standarnya kita. Yang kita bilang steril, buat kita tuh najis. Kenapa? Kita jauh di atas itu semuanya. Di atas itu semuanya. Alhamdulillah. Jadi kita biar percaya diri sama apa yang udah kita punya, sama apa yang kita miliki, sama apa? Sama sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakala. Ya Allah bitaufiq, hatta nufiq. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.